Selamat malam jemaat yang terkasih. Malam ini kita memasuki ibadah Kamis Putih dengan tema Hamba yang Percaya dengan pengkhotbah Bapak Pendeta Timotius Setianto. Mari kita memasuki ibadah ini. Selamat malam saudaraku. Malam ini kita mau menghayati panggilan Tuhan kepada setiap kita untuk menjadi hamba-Nya. Menjadi hamba Tuhan tidaklah mudah. Di tengah tuntunan zaman di mana banyak orang cenderung mencari kekuasaan, kekayaan, dan popularitas. Marilah kita hayati jika Yesus menghendaki kita menjadi hamba-Nya yang percaya, bahwa Ia merancang apa yang baik bagi hidup kita. Renungkan panggilannya dengan menyanyikan Ku Dengar Panggilan Tuhan. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan. Ikut salib, ikutlah aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Ikut Dia, Yesus Tuhanku. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Kamis Putih ini kita rayakan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Pada malam itu, Yesus dan murid-muridnya makan bersama. Tak ada yang istimewa, sebab mereka biasa makan bersama. Hanya suasananya sedikit berbeda. Ada kegelisahan dalam diri Tuhan Yesus. Ya, malam inilah saatnya. Saat derita menanti di depan mata. Tuhan Yesus berkata, "Murid-muridku, sambutlah perjamuan makan terakhirku ini. Ingatlah, inilah saatnya untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Aku berkata kepadamu, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Makanlah dan ingatlah akan pengorbanan yang menghasilkan kemenangan." Makan bersama adalah tanda persahabatan. Ada percakapan,
ada tawa, ada kegembiraan. Semua merasa bersahabat. Namun, benarkah semua saling bersahabat? Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia yang telah mengasihi kita. Bersama-sama kita mengakui dosa kita dengan menyanyikan dari PKJ 43 bait pertama sampai dengan yang ketiga. Tuhan, kami berlumuran dosa. Berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Kami musnah sudah, Tuhan, hati kasih milik kami. Diampuni mereka, Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau kita sungguh-sungguh mengakui dosa kita dan menyesalinya, maka Tuhan yang penuh dengan kasih kemurahan memberikan pengampunan kepada kita. Oleh karena itu, terimalah berita anugerah dari Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian berita anugerah, mari kita sambut dengan nyanyian syukur. Kidung Jemaat 375, kita nyanyikan 2 kali, Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Tuhan sumber berkat, Tuhan sumber pertolongan. Bersama umat-Mu kami bersyukur karena kasih dan pemeliharaan-Mu, kami boleh merasakan kekuatan, keselamatan, dan kesehatan. Bahkan pada malam hari ini, Engkau telah berkenan mengumpulkan kami bersama dalam ibadah Kamis Putih, di mana kami boleh mengenang dan menghayati saat-saat menjelang Tuhan Yesus menyerahkan diri untuk keselamatan kami, umat manusia. Ya Tuhan, kami serahkan dan kami persembahkan ibadah Kamis Putih ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau berkenan dan menyertai sehingga ibadah ini boleh berjalan sampai akhir dengan selamat. Tibalah bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami menyadari kelemahan dan keterbatasan kami. Oleh karena itu kami mohon naungan berkat Roh Kudus. Mari Roh Kudus, urapilah kami semua, khususnya hamba-Mu yang akan membaca dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang kami terima sungguh-sungguh dari kehendak-Mu, sehingga kami boleh mendengar, mengerti, dan menjadi pelaku firman. Mari berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Hanya kepadamu ya Allah Bapa, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ibadah Kamis Putih ini, firman Tuhan, bacaan leksionari, diambil dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 14, yakni tentang perayaan Paskah. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 116 ayat 1, 2, dilanjutkan ayat 12 sampai 19 tentang terluput dari belenggu maut. Bacaan yang kedua, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26, yakni tentang kebiasaan dalam perjamuan kudus. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan 31b sampai 35, tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya dan perintah yang baru, yakni saling mengasihi. Pada kesempatan ini saya akan membaca Injil, yakni Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan 31b sampai 35. Demikian firman Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya.
Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semuanya. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah Kamis Putih ini kita bersama-sama sesuai dengan bacaan sabda Tuhan dalam leksionari tadi, kita renungkan dengan tema
hamba yang percaya. Hamba yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini banyak berita tentang virus corona. Berita yang pertama misalnya, katanya virus ini sangat berbahaya, sangat mematikan, sangat menular dengan mudah dan cepat. Belum ada vaksin dan obatnya, dan ratusan ribu yang meninggal. Oleh karena itu juga ada berita supaya negara-negara atau kota-kota melakukan lockdown. Kemudian ada berita yang lain. Virus corona adalah virus biasa, seperti virus flu yang lain. Meskipun bisa menular dengan cepat dan berbahaya, namun sistem imun kita luar biasa. Antibodi kita bisa mengalahkan virus tersebut. Oleh karena itu, yang penting adalah bagaimana kita menjaga kondisi tubuh kita tetap fit dengan istirahat yang cukup, dengan mengkonsumsi vitamin C, vitamin E, atau suplemen, atau mungkin jamu, dan sebagainya. Sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Kita cukup dengan menjaga jarak atau social distancing, misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua berita tersebut mungkin benar dan bisa kita percaya. Tetapi marilah kita percaya kepada berita-berita yang positif dan membangun. Misalnya, memang virus corona ini sangat berbahaya dan mudah menyebar, mudah menular. Sehingga dunia internasional saat ini pun merasakan dampak yang luar biasa. Ratusan ribu orang meninggal. Belum ada vaksin atau obat. Namun, mari kita tidak usah terlalu takut, panik, cemas, dan khawatir. Karena kita juga harus percaya bahwa virus corona sama seperti virus flu yang lain. Dan sistem tubuh kita juga dilengkapi Tuhan dengan kekebalan imun, sehingga tubuh kita bisa melawan virus. Maka yang penting adalah bagaimana kita menjaga stamina kita tetap sehat, kuat. Maka perlu bagi kita untuk mengkonsumsi vitamin, untuk olahraga, untuk doping. Demikian juga kita perlu menjaga kebersihan diri, juga menjaga jarak baik fisik dan sosial, supaya kita tidak menularkan atau kita juga ikut ambil bagian dalam pencegahan penyebaran virus ini. Demikian juga ada berita bahwa orang-orang yang mati akibat virus corona ini adalah orang-orang yang sebenarnya juga punya penyakit dalam tubuhnya. Jadi tidak benar-benar karena virus corona tersebut. Nah, inilah, mari kita percaya kepada berita yang membangun, yang positif. Nah, saudara yang terkasih, percaya itu adalah sikap dan pilihan hidup kita. Percaya adalah sikap dan pilihan hidup kita. Percaya itu bukan sekedar kata, verbal, atau ucapan bibir, tetapi harus dibarengi dengan sikap dan tindakan yang dijiwai kepercayaan tersebut. Seperti dalam bacaan firman Tuhan. Dalam Keluaran 12 yang telah kita baca,
umat Israel itu diperintahkan Tuhan untuk mengadakan perjamuan makan. Umat Israel diperintahkan untuk mengadakan perjamuan makan. Umat Israel pada senja itu harus menyembelih seekor domba. Kemudian darahnya itu dioles-oleskan pada kusen pintu. Kemudian mereka sekeluarga harus makan bersama dengan cara tertentu. Karena pada malam hari itu akan terjadi penyelamatan. Yang pertama, anak sulung dari umat Israel akan selamat jika umat Israel percaya dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Yang kedua, umat Israel juga akan diselamatkan dari perbudakan di Mesir yang sudah ratusan tahun. Karena pada malam hari itu mereka akan dibebaskan. Mereka akan dituntun Allah keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, saudara yang terkasih, sebagai umat Israel, pilih percaya atau tidak? Kok ya mudah? Kok ya gampang sekali untuk selamat? Cukup percaya dan melakukan tindakan ritual seperti yang diperintahkan Tuhan. Kalau mereka hanya percaya tetapi tidak melakukan tindakan ritual, tentu sia-sia kepercayaannya itu. Jadi sederhana, percaya sungguh-sungguh dan melakukan apa yang dipercayai itu. Dan untunglah umat Israel bersikap untuk memilih menjadi hamba yang percaya, sehingga mereka selamat. Nah, saudara yang terkasih, kenapa percaya membawa kita pada keselamatan? Kenapa percaya membawa umat yang percaya itu menjadi selamat? Kalau kita menilik dalam Mazmur 116 yang juga menjadi bagian dari bacaan leksionari hari ini, orang percaya itu sangat berharga di mata Tuhan. Orang yang percaya itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Bahkan tidak hanya hidupnya, tetapi saat kematiannya pun juga orang percaya ini sangat dihargai oleh Tuhan. Karena itulah bagi orang yang percaya, maka karunia keselamatan Tuhan itu dinyatakan. Oleh karena itulah Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketika kita bersama-sama saat ini menghayati, merayakan, memperingati saat-saat di mana Tuhan Yesus diserahkan, atau kita peringati dalam ibadah Kamis Putih. Tuhan Yesus berkenan memberikan hidup dan teladannya kepada orang yang percaya. Seperti dalam bacaan Injil Yohanes 13 dan 1 Korintus 11 tadi. Kita bisa melihat ada 3 hal yang diajarkan Kristus supaya ini dilakukan oleh orang-orang percaya. Yang pertama, Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan dan memberikan teladan yang nyata. Bagaimanakah seorang guru, bahkan Tuhan sendiri mau merendahkan diri, melayani dengan cara membasuh kaki para murid. Mengapa? Karena bagi Tuhan Yesus para murid adalah orang-orang yang berharga. Para murid adalah orang-orang yang telah dipilih, orang-orang yang telah dimandikan, orang-orang yang telah percaya. Tadi ketika
Simon Petrus minta supaya tidak hanya kakinya yang dibasuh, tetapi juga tangannya dan kepalanya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang sudah mandi cukup dibasuh. Berarti para murid orang yang sudah dimandikan, sudah dibaptis, orang-orang yang sudah percaya. Sehingga mereka ini orang yang berharga. Sehingga membasuh kaki dalam konteks ini merupakan suatu tindakan mengasihi. Demikian juga Tuhan menunjukkan kerendahan hati dan mengutamakan sesama sebagai karya Allah. Meskipun itu kepada murid, meskipun itu kepada orang yang di bawah, orang yang lebih rendah, tetapi mereka adalah orang-orang percaya. Mereka adalah kepunyaan Allah. Maka Tuhan Yesus mengajarkan, katamu benar, aku adalah guru, aku adalah Tuhan. Jikalau aku yang adalah gurumu, yang adalah Tuhanmu, membasuh kakimu, maka kamu wajib membasuh kaki sesamamu. Kamu wajib menghargai sesamamu, melayani sesamamu, merendahkan diri kepada sesamamu, mengutamakan sesamamu. Ini yang pertama. Yang kedua, bersekutu dalam perjamuan Paskah. Di dalam kitab 1 Korintus tadi, Rasul Paulus mengutip perintah Tuhan Yesus menjelang dia diserahkan, supaya setiap orang percaya juga melakukan tradisi makan Paskah bersama atau ritual makan Paskah atau perjamuan. Karena ritual tersebut mempunyai makna. Yang pertama, mengenang dan memperingati karya dan pengorbanan Kristus yang menyelamatkan. Yang kedua, mempunyai makna menghayati kehidupan bersama sebagai keluarga yang saling hidup bersama, saling berbagi, berani terpecah, berani tercurah, memberikan diri kepada sesama sebagai anggota keluarga Allah. Ini juga menjadi suatu kritik pada kebiasaan perjamuan yang dilakukan jemaat Korintus pada waktu itu. Ternyata mereka tidak saling berbagi. Mereka saling mendahului dalam melakukan ibadah sakramen perjamuan. Sehingga yang satu sampai kekenyangan makan roti dan minum anggur, tetapi yang satu tidak mendapatkan sehingga kelaparan. Sehingga penghayatan hidup sebagai keluarga itu tidak ada. Nah, maka dalam peristiwa ini kita diingatkan bahwa makan bersama, perjamuan itu bukan sekedar ritual, bukan sekedar tradisi biasa, tapi di situ peringatan dan kesaksian. Peringatan karya penyelamatan Allah, pengorbanan Kristus yang mendatangkan keselamatan. Peringatan dan penghayatan di mana kita diundang sebagai keluarga yang harus saling berbagi. Demikian juga sebagai kesaksian kita sampai Tuhan datang. Kemudian yang ketiga, akhirnya kembali Tuhan Yesus mengingatkan dan menegaskan supaya para murid atau orang-orang percaya itu hidup saling mengasihi. Sebagaimana dalam Yohanes 13 ayat 34-35. Kembali di sini umat diingatkan, ditegaskan pentingnya mengasihi. Pentingnya mengasihi sesama sebagai sebuah keluarga dan sebagai bukti kasih
dan perwujudan kita sebagai orang yang percaya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak Allah, kita sebagai hamba Tuhan, kita bersyukur karena anugerah-Nya, karena pertolongan Roh Kudus, kita boleh percaya dan mengikut Yesus. Sehingga kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan dengan harga yang sangat mahal, yakni darah Kristus. Dan sebagai hamba, sebagai anaknya, apakah kita sungguh-sungguh sudah percaya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita? Percaya yang bukan sekedar ucapan bibir, percaya yang bukan sekedar kata-kata verbal, tetapi yang sungguh-sungguh kita hayati, kita hidupi dalam sikap dan perilaku kita. Dan terutama di saat-saat kita menghadapi situasi yang sulit, situasi yang mencekam, situasi ancaman, situasi krisis. Bagaimana? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Ada satu contoh dalam kitab Perjanjian Lama, seorang tokoh yang bernama Yusuf, salah seorang anak Yakub. Ketika dia dikhianati oleh saudara-saudaranya, kemudian dia dijual dan akhirnya menjadi budak, menjadi hamba di negeri Mesir. Dia seorang budak, dia seorang hamba. Tetapi kita bisa belajar meneladani sikap iman percaya dari sang budak, sang hamba yang bernama Yusuf ini. Dia tidak pernah meragukan Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan meskipun dia jauh dari keluarganya, jauh di negerinya. Dia berada di negeri atau di tengah bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Meskipun dia dalam tekanan, dia dalam kesulitan, dia dalam penjara, dia dalam kesusahan, dia dalam penderitaan, dia dalam kepahitan hidup, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ternyata imannya, kepercayaannya kepada Tuhan tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Sehingga meskipun dia mengatakan saudara-saudaranya itu mereka-reka yang jahat, sesuatu yang sulit, kemalangan menimpa dirinya, tetapi Tuhan selalu mereka-reka yang baik. Sehingga akhirnya dia menjadi orang yang berhasil di negeri Mesir. Dia bisa menyelamatkan seluruh Mesir, bahkan seluruh dunia pada waktu itu. Dia bisa menyelamatkan keluarganya, ayahnya, Yakub dan saudara-saudaranya, sehingga mereka mengungsi ke Mesir karena terjadi kelaparan yang luar biasa. Seorang hamba yang percaya menjadi berkat karena dipakai oleh Allah dalam karya penyelamatan. Inilah pada malam hari ini, dalam rangka kita merenungkan hamba yang percaya. Sudahkah kita menjadi umat Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi gereja yang percaya? Di mana saat ini dalam kehidupan kita seringkali kita juga diperhadapkan dengan tekanan, ancaman, bahaya, kepahitan, kesulitan, baik sebagai pribadi, dalam kehidupan keluarga kita, bahkan mungkin juga dalam kehidupan bergereja, atau dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat seperti saat ini, di mana ancaman wabah corona virus atau COVID-19 yang luar biasa, dampaknya juga luar biasa. Tidak hanya orang-orang yang terpapar dengan penyakit, dengan virus, tidak hanya ancaman penularan, tetapi juga dampak dari virus corona.
ketakutan yang luar biasa sehingga menimbulkan stres bagi banyak orang. Dampak ekonomi yang luar biasa di mana banyak tempat-tempat usaha bisnis tutup, kegiatan-kegiatan yang ditunda, sehingga banyak orang-orang yang kehilangan mata pencaharian, dirumahkan, atau terpaksa tidak bisa bekerja karena situasi seperti ini. Sementara kebutuhan-kebutuhan hidup juga tentu semakin meningkat. Pendeknya, ada banyak hal, ada banyak pergumulan di situasi kita saat ini. Nah saudara, sebagai umat Tuhan, sebagai hamba, sebagai gereja, mari kita menjadi hamba yang memilih untuk tetap percaya. Percaya meskipun ada sesuatu yang buruk, yang sulit, yang jahat, Tuhan selalu mereka-reka yang baik. Sebagaimana saat ini kita menghayati dalam pekan suci ini, pada hari ini, Kamis Putih. Di mana pada waktu itu, setelah Tuhan membasuh kaki para murid, kemudian perjamuan malam dilakukan, dan bersama-sama mereka pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Tuhan Yesus juga mengatakan sedang mengalami kegentaran, kegelisahan, ketakutan karena merasa tekanan yang luar biasa. Karena malam hari ini Tuhan mau menyerahkan dirinya karena saatnya telah tiba. Dia akan ditangkap, disakiti, dipukul, dihina, direndahkan, disiksa, dan besok dia akan mati di atas kayu salib. Semua itu adalah untuk menebus dosa, supaya shalom, damai, sejahtera terjadi atas bumi ini, atas setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu mari pada kesempatan ini dalam penghayatan kita percaya Tuhan berkarya, Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan berkorban bagi kita. Mari kita terus percaya dan terus mengikut Tuhan Yesus, berjalan bersama Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh cukup. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa syafaat, dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari saya hantarkan.
Tuhan Allah Bapa kami, bersama umat-Mu kembali kami bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan. Kekuatan, kesehatan, keselamatan boleh kami alami sampai saat ini. Bahkan meskipun dalam hidup kami ada banyak perkara, sakit, kelemahan tubuh, kedukaan, dan berbagai masalah, Engkau memberikan kesabaran dan kekuatan. Engkau memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami sanggup menghadapi segala perkara, bukan semata-mata karena kekuatan kami, kehebatan kami, tetapi karena kasih kemurahan-Mu. Engkau yang memberikan kekuatan dan berkat kepada kami. Untuk itu ya Tuhan, di dalam ibadah Kamis Putih, di mana kami boleh mengenang, memperingati karya penyelamatan Allah di dalam Kristus, di mana saat ini Engkau hendak menyerahkan diri-Mu, Engkau yang hendak mengalami penderitaan, bahkan kematian, demi untuk keselamatan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang bergumul dengan berbagai masalah kehidupan, baik pribadi, keluarga, demikian juga kami bersama, baik sebagai gereja, sebagai masyarakat, bangsa dan negara, bahkan kami masyarakat dunia. Kami berdoa bagi yang sakit, bagi yang dirawat di rumah sakit, baik sakit karena virus atau wabah COVID-19, ataupun penyakit yang lain. Tuhan, kami mohon kekuatan daripada-Mu. Pulihkan dan sembuhkanlah saudara-saudara kami. Yang mengalami lemah tubuh, kuatkanlah. Demikian juga berikan hikmat, kemampuan bagi para dokter, para medis, sehingga bisa memberikan perawatan, penanganan, kesehatan yang baik bagi saudara-saudara kami. Singkirkanlah rasa takut dan khawatir, tetapi berikanlah hati yang senantiasa percaya, semangat dan berpengharapan. Ya Tuhan, demikian juga keluarga, Engkau berikan berkat hikmat sehingga bisa memberikan support, dukungan kepada saudara yang sakit, memberikan pendampingan yang baik, sehingga itu bisa menjadi obat yang mujarab untuk pemulihan kesehatannya. Demikian juga kami berdoa bagi umat Tuhan yang sakit rohani dan jiwanya, karena ketakutan dan kecemasan hidup, sehingga menjauh dari Tuhan, atau karena berbagai hal. Kiranya Engkau ketuk hatinya, Engkau tarik mereka, sehingga mereka boleh datang kepada Tuhan, tetap hidup dalam perjanjian keselamatan Kristus. Kami juga berdoa bagi yang mengalami kedukaan, keprihatinan karena berbagai sebab. Tuhan kiranya menolong, Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Kami serahkan Tuhan semua ini kepadamu. Demikian juga keluarga kami, berkatilah supaya kami boleh hidup dalam keluarga yang saling mengasihi, saling menolong, saling peduli. Sehingga keluarga kami pun juga boleh menjadi berkat dan teladan bagi keluarga-keluarga yang lain. Hidup sesuai dengan panggilan-Mu menjadi keluarga yang saling menolong, mengasihi, harmonis. Demikian juga kami boleh mencukupi apa yang menjadi kebutuhan keluarga kami. Anak-anak kami yang sekolah, Tuhan berkati dengan kepandaian. Meskipun saat ini melalui pembelajaran di rumah,
kiranya tidak menjadi kendala mereka untuk mencapai prestasinya. Demikian juga berkati apa yang menjadi kebutuhan, cukupilah kami Tuhan, melalui pekerjaan-pekerjaan, meskipun juga saat ini sebagian dari kami harus mengerjakan tugas-tugas dari rumah. Bahkan kami terpaksa kehilangan pekerjaan. Kiranya rezeki dari Tuhan tetap mengalir dan kami keluarga masih bisa mencukupi apa yang menjadi kebutuhan. Karena kami percaya Engkau memelihara, sebagaimana Engkau memelihara burung di udara dan merawat rumput dan tanaman. Kami percayakan keluarga kami di dalam pemeliharaan dan perawatan Tuhan. Demikian juga gerejamu di seluruh dunia yang saat ini menghayati pekan suci, Tuhan berkati, supaya dalam kesederhanaan, di dalam penghayatan akan karya penyelamatan Allah dalam Kristus, meskipun melalui ibadah-ibadah di rumah atau ibadah tatap muka, biarlah kesatuan kami sebagai tubuh Kristus tetap terpelihara dengan makin erat. Demikian juga penghayatan kami kiranya tidak kering, tetapi justru semakin diteguhkan dengan peristiwa keprihatinan yang ada. Sehingga persekutuan kami, pelayanan kami semakin nyata dan kesaksian kami semakin berkenan bagi Tuhan. Kami serahkan seluruh program jemaat-Mu, kiranya Engkau pakai sehingga tetap berguna untuk membuat jemaat semakin berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Kami juga berdoa bagi masyarakat, bangsa dan negara, dan demikian juga bangsa-bangsa yang ada di dunia. Kiranya melalui peristiwa keprihatinan saat ini, semakin menjadikan kami percaya kepada Tuhan, bahwa kami manusia, sehebat-hebatnya ilmu pengetahuan teknologi yang kami miliki, kami tetap bersandar kepada kemahakuasaan Allah. Sehingga peristiwa wabah Corona-19 ini justru menjadikan kami semakin takut akan Allah. Dan kami mohon hikmat-Mu supaya para pemimpin di dunia boleh bersatu hati bekerja sama untuk mengatasi persoalan kemanusiaan ini. Sehingga melalui kebijakan yang ada, bangsa-bangsa, pemerintah bangsa kami juga dimampukan untuk menanggulangi musibah ini, sehingga damai sejahtera Tuhan terjadi atas bumi ini. Bapa di surga, demikianlah permohonan kami. Kiranya rencana dan kehendak-Mu yang terjadi, karena kami percaya rencana dan kehendak Tuhan adalah hari depan yang penuh harapan, indah dan damai sejahtera. Demikianlah permohonan kami. Semua ini kami naikkan kepada-Mu, Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan melalui ibadah di rumah. Dan ayat yang akan mendasari kita untuk mempersembahkan persembahan kita diambil dari Bilangan pasal ke-18 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan
sebagai bagian kudus daripadanya. Jemaat yang terkasih, walaupun kita ibadah melalui rumah-rumah, Bapak, Ibu, Saudara bisa mempersembahkan persembahan yang dikumpulkan di rumah melalui nomor rekening gereja ataupun dengan mengumpulkan ke majelis ataupun pengurus blok, atau Bapak, Ibu, Saudara bisa memasukkan persembahan Bapak Ibu di kotak persembahan yang sudah disediakan di depan pintu konsistori gereja. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersembahkan persembahan kita sambil menyanyikan dari Kidung Jemaat 364 bait pertama dan kedua, berserah kepada Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Saya hantarkan. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang Maha Baik, terima kasih dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, di mana pada kehidupan kami Engkau sertai kami, Engkau berkati kami dengan setiap berkat-berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga bersyukur pada malam hari ini kami boleh beribadah di Kamis Putih ini dan dapat berjalan dengan baik. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Bapa, kami juga telah mendengarkan firman sabda kebenaran-Mu. Kiranya firman-Mu itu Bapa menguatkan kami dan kami boleh taat dan lebih percaya kepada Engkau bahwa Allah hidup di tengah-tengah kami. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Timotius Tianto yang telah memberikan firman kepada kami. Kiranya Engkau juga berkati dalam hidup dan kehidupannya, dan kiranya Engkau juga pakai dalam kehidupannya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami juga Engkau berikan kesempatan pada malam hari ini untuk mengumpulkan sebagian berkat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur kami boleh mempersembahkan pada malam hari ini. Kiranya Engkau terima dan kuduskan
Bila persembahan ini dapat kami pakai untuk pelayanan jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawa Kerapia ini. Dan kami berdoa bagi setiap hamba-Mu yang Kau percaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau juga berikan hikmat, pengetahuan, serta kebijaksanaan supaya dapat mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami mohon ampun jikalau dalam ibadah kami seperti ini terdapat kesalahan. Kami mohon pengampunan daripada Engkau. Dan sebentar kami akan selesai dan undur dari ibadah malam hari ini. Sebentar kami juga akan mengistirahatkan badan kami. Kiranya Engkau juga berkati pada malam hari ini Bapa, supaya kami besok dapat beraktivitas dalam keadaan yang baik dan segar kembali. Terima kasih Bapa, doa yang tidak semudah ini, kesempurnaannya kami mohon hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami dengan kehidupan yang kekal. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pengutusan dan berkat. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya. Kami telah diselamatkan oleh-Nya. Tuhan memanggil kita menjadi hamba-Nya. Kami mau menjadi hamba-Nya yang percaya. Jadilah hamba Tuhan yang percaya. Kami mau percaya dan mewartakan serta baginya. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Kita pujikan, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan jiwamu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan kita sebagai hamba-Nya dan terimalah berkat Tuhan, Allah sumber damai sejahtera menyertai engkau sekalian. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Ganing atine wong tuwa, lamun nyawang putra wayahira den samya